Kawan-Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Bapak, Ibu yang saya hormati dan kami banggakan, kami sebagai perwakilan dari Forum Negarawan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semuanya yang berkenan hadir pada acara Forum Negarawan yang ke-9 ini. Yang pertama, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah rahmat limpahnya kita bersama-sama dapat duduk bersama di tempat yang sangat baik ini. Tidak baik. Sehingga beliau sebenarnya memberikan tulisannya yang mungkin nanti akan kita bacakan atau kita cetak untuk dihidangkan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Tema Forum Negarawan pada siang hari ini itu didapatkan di tempat ini. Temanya cukup progresif karena temanya ada suatu pertanyaan. Apakah Bapak Joko Widodo negarawan atau pahlawan kesiangan? Dan tempat ini adalah tempat dari yang pernah ditinggali oleh almarhum Bung Karno dengan salah satu istrinya yang pasti beliau cintai. Artinya di dalam kondisi sekarang yang kita bersama-sama memperingati Hari Pahlawan yang jatuh kemarin pada tanggal 10 November, ada sesuatu harapan yang besar bagi siapapun anak bangsa dan kita semuanya, yaitu hadirnya para negarawan dan para pahlawan di Republik yang kita cintai. Ada persamaan antara pahlawan dan negarawan. Persamaannya adalah pada nilai keberanian, perjuangan, dan keikhlasan. Seseorang setelah kemudian berani berjuang, kemudian ikhlas terhadap hasil apapun yang kemudian diperjuangkan, baru kemudian dia berani mengorbankan apapun yang dimilikinya, termasuk jiwa dan raganya. Tetapi ketika seseorang disebut pahlawan, karena pada umumnya mereka berjuang di masa-masa kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Tantangan sekarang ini adalah tantangan lahirnya negarawan. Artinya, setelah Republik ini merdeka, kita memerlukan hadirnya orang-orang yang memiliki jiwa yang berani berkorban dan kemudian ikhlas terhadap kemudian yang menjadi perjuangan. Tetapi sekarang ini kita bisa lihat bahwa orientasi daripada masyarakat kita yang kemudian ketika tertarik untuk menjadi pemimpin, dia lebih berorientasi kepada
kekuasaan, berorientasi kepada harta, bahkan mungkin wanita. Opini yang terbangun di masyarakat bahwa orang disebut pahlawan ketika dia memiliki kekuasaan, dia memiliki harta. Sehingga ketika ada orang yang kemudian berhasil menunjukkan kepahlawannya, seperti misalnya pahlawan tinju yang kita kenal dulu waktu kecil, alias Mikal misalnya, dia adalah pahlawan tinju kita saat itu. Tetapi setelah dia tidak memiliki harta, maka nilai-nilai kepahlawanan itu surut kemudian sedemikian rupa. Jadi ada tantangan di dalam merubah nilai, merubah pemahaman yang dihadapi oleh forum negarawan untuk merubah cara berpikir daripada masyarakat, cara berpikir daripada para tokoh, baik itu tokoh agama, budayawan, seniman, pengusaha, bahwa ukuran daripada suatu kepahlawanan, ukuran daripada suatu nilai, bukan hanya suatu bentuk materialistik duniawi, yaitu harta dan tahta. Sewaktu itu terjadi, maka jangan kemudian kita bisa berharap lahirnya negarawan-negarawan dan lahirnya pahlawan-pahlawan di masa sekarang ini. Forum negarawan juga mendukung ketika kami sebagian hadir pada acara tanggal 10 di Kompleks DPR MPR RI bersama dengan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang ke-6, Bapak Tri Sutresno, dan juga Ketua DPD MPR Bapak Lanyala, untuk mengembalikan konstitusi tahun 1945. Dan juga salah satu daripada Presiden Forum Negarawan kita, yaitu Bu Siti Fadila Safari, kita mendapatkan kehormatan untuk menjadi pembicara di situ. Ada juga tokoh-tokoh yang lain, ada Pak Laksamana Selamat Subianto, Pak Tondi Amar juga mewakili juga menjadi pembicara di acara tersebut, Prof. Yuki, dan banyak semua yang kemudian hadir. Jadi Forum Negarawan juga tertarik dan memberikan dukungan kepada pemikiran-pemikiran negarawan untuk republik yang kemudian kita cintai bersama-sama. Tetapi tidak semua yang sekarang ini ada pada negara kita mempertontonkan sebuah nilai-nilai kenegaraan atau kenegarawan. Kita bisa lihat bahwa contoh-contoh yang kemudian diberikan di panggung-panggung politik kita hampir semuanya contoh-contoh yang tidak menunjukkan nilai-nilai kenegarawanan. Lebih kepada suatu nilai-nilai yang kemudian jauh dari nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai tata beragama, bahkan nilai-nilai tutur kata yang baik. Tidak ada lagi silih asak, silih asih, silih asuh. Tidak ada lagi rasa menyayangi sesama anak bangsa. Kurangnya rasa ingin mendidik sebagai sesama anak bangsa. Kurangnya saling membimbing sebagai sesama anak bangsa. Nah, kalau ini kemudian dibiarkan secara terus-menerus, maka ada suatu eskalasi konflik yang kemudian akan terus membesar. Dan itu yang sebenarnya membutuhkan jamasan, membutuhkan suatu anggapan, bahkan pegangan, termasuk bagaimana Forum Negarawan bisa berdiri di tengah untuk tetap menjaga tegak berdirinya bangsa dan negara ini. Kita juga ingat baru saja terjadi di Solo ketika teman-teman dan saudara-saudara kita dari PDI Perjuangan memunculkan dan menggulirkan tentang lagu yang berjudul Nandur Pari Tukule Sukat Peki. Nandur Pari Tukule Sukat. Artinya dalam bahasa yang lain, teman-teman PDI mengatakan bahwa mereka maunya menandur
menanam suatu kebaikan, tetapi yang kemudian didapat atau yang diunduh dipanen adalah keburukan. Dan di tengah kondisi-kondisi seperti itu, pastinya banyak masyarakat yang kemudian mengalami kebimbangan, banyak kemudian masyarakat yang kemudian merasa cemas, khawatir terhadap kondisi bangsa dan negara kita. Umpamanya masalah keamanan, masalah keharmonisan, masalah ketentraman. Dan juga kita juga dapat telepon dari banyak pengusaha yang mereka khawatir terhadap kondisi-kondisi yang sekarang terjadi. Maka nanti kita akan pastinya menginginkan juga pandangan-pandangan dari para Presidium Forum Negarawan. Bagaimana kalau salah satu rencana ke depan Forum Negarawan untuk dapat menjadikan kita sebagai orang yang kemudian di tengah, orang yang selalu memberikan ketentraman pada bangsa ini, supaya di tengah-tengah politik yang sekarang semakin memanas ini, ada yang menenteramkan, ada yang mendinginkan, ada yang mencoba menjadi bapak bangsa, ada yang mencoba menjadi ibu bangsa, dan itu diharapkan serta dinantikan. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu semuanya. Kita sudah putaran yang ke-9 setiap tanggal 11 Agustus 11 kita selalu menjalankan kegiatan kebersamaan kita di Forum Negarawan. Semoga ini bisa menjadi forum yang kemudian terus berlanjut, menjadi forum yang terus kemudian bersama-sama. Pertemuan kita bukan hanya kemudian pembicaraan masukan yang kemudian penting, tetapi pertemuan kita yang sekarang ini, yang hadir dari berbagai keberagaman, itu sudah menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat dan harapan tersendiri di tengah kondisi yang kemudian berkelompok dan terpecah belah seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung agung dumadi bangsa Nuswantara. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Eko yang saya hormati, Pak Yudi, pemimpin sidang, dan semua para hadirin Bapak Ibu yang sangat luar biasa ini yang saya hormati, saya banggakan. Izinkan saya bicara di sini mungkin 10 menit kalau boleh ya. Pertama tadi menanggapi pertanyaan apakah Pak Jokowi ini negarawan atau pahlawan kesiangan. Mungkin meskipun di depan sedikit saja saya akan singgung bahwa intinya seorang negarawan itu tentu akan tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan keluarga. Negarawan akan berpikir membangun satu fondasi-fondasi kokoh untuk ke depan, dan negarawan pun akan melihat bagaimana ancaman strategi itu dibuat dalam berbagai ancaman dan sebuah angsa negara. Nah, kalau pemimpin itu tidak, ya berarti tetap dalam bahaya, membawa bahaya, dan itu akan menilai sendiri. Tapi betul sekali Ibu Fadila, tetangga saya satu RW. Saya ingin membicarakan yang ke depan saja sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Saya 20 tahun di Departemen Dalam Negeri, 20 tahun di Bapenas dan Selatan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita membangun negeri ke depan mencapai betul Indonesia Emas tahun 2045. Saya bersama dengan para guru besar Institut Teknologi Bandung itu pernah membahas membuat satu rancangan garis-garis besar haluan negara. Garis besar haluan negara itu intinya harus berbasis dua hal, Pancasila dan geografi Indonesia yang sejati
di berbagai negara kepulauan terluas di dunia. Kenapa GBHN kok dimunculkan? Karena selanjutnya pertemuan kemarin bahwa kita ingin kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, bukan meneruskan Undang-Undang Dasar palsu 2002. Saya kira itu sudah tidak ada pilihan lain, harus kembali. Nah, ketika kita kembali berarti harus ada GBHN lagi. Namun tentu saja dengan beberapa adendum kemarin disampaikan, adendumnya barangkali salah satunya adalah yang tentu membatasi periodisasi. Yang kedua GBHN. Nah ini GBHN ini kalau yang lalu-lalu itu dalam satu ketetapan MPR, ketetapan MPR nomor sekian tentang GBHN. Kiranya tidak berlebihan kalau di masa depan kita memiliki GBHN itu untuk payung segala macam ketetapan. Segala ketetapan itu diturunkan dari garis besar haluan negara yang akan meliputi paling tidak, kalau saya sebutkan paling tidak 10 ya, pembangunan manusia, masyarakat dan budaya, pembangunan iptek, pembangunan manusia dan masyarakat, pembangunan iptek, budaya, pembangunan kehidupan beragama, lalu ideologi, politik, lalu ada pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, ada pengelolaan wilayah yang terkait dengan wilayah, kata dua lingkungan, lalu ada pertahanan dan keamanan, ada tata kelola pemerintahan, ada luar negeri, dan ada yang terakhir yang mendasari semua adalah hukum. Nah, kenapa kok harus berbasis negara berbasis Pancasila dan negara kepulauan? Saya kira kalau kita harus berbasis Pancasila tidak usah kita saya kira harus sudah diyakini dan tidak usah didasarkan kembali berbasis Pancasila itu. Nah, kalau berbasis geografi negara kepulauan, memang mungkin sejak perjanjian Giyanti ini kawan saya yang orang laut ini, kita sering lupa atau mungkin memang belum memiliki nilai-nilai bahwa kita ini bangsa laut, bangsa bahari. Kita sejak perjanjian Giyanti memang dilarang membangun kapal, dilarang perdagangan antar pulau. Jadi budaya dan sebagainya sudah budaya darat saja. Nah, negara kepulauan ini sangat luas, hampir seluas Eropa. Di Eropa itu negaranya banyak yang ngurus. Kita hanya Indonesia. Kayaknya juga sangat luar biasa, hutan, tanah, air, migas, minerba, laut, udara, angkasa, bahkan rute penerbangan itu adalah aset. Bahkan frekuensi radio telekomunikasi itu adalah aset. Memang sudah banyak undang-undang, sudah masing-masing punya undang-undang, masing-masing ada pengelolanya yaitu kementerian dan lembaga. Tapi eksploitasi besar-besaran selama ini, ya, memang sejak Orde Baru ya, dimulainya, ternyata sumber alam ini didominasi, dikuasai, dan untuk kekayaan segelintir menjadi orang-orang terkaya di Indonesia bahkan berkelas dunia dan asing. Sedangkan masyarakat Indonesia tetap karakteristiknya adalah masyarakat yang 10% kurang lebih miskin. Miskin itu tidak bisa makan, tidak cukup makan. Yang hampir miskin, ada keponakan baru dipecat, misalnya baru selesai COVID, itu hampir miskin. Karena susah dia mobil beras, hampir miskin. Itu jumlahnya hampir sama, hampir 2 kali bahkan. Lalu yang susah hidup, siapa yang susah hidup? Adalah yang mereka mendapatkan UMR dan ke bawah. Di sekitar kita, ada driver, ada pembantu rumah tangga, ada warung kaki di Jepang, ya, itu susah hidup, susah membiayai anak ke sekolah, susah membiayai pendidikan, ya, kesehatan dan sebagainya, susah hidup. Kita harusnya sedih melihat jalan Tamrin dan jalan Sudirman Kuningan yang begitu hebat gedung-gedungnya, tapi jam makan siang yang turun adalah orang berdasi dan berbatik.
pergi ke kaki lima. Apa artinya? Teknokratisme kita selama berpuluh tahun tidak berhasil. Ada seorang menteri keuangan, ya harus saya sebut, yang dua kali masa periode presidensi, 20 tahun. Tapi kok tidak bisa mengubah? Saya tidak yakin kalau beliau tidak pintar. Ya. Beliau sangat cerdas, saya tahu. Tetapi sistem ini yang ternyata mungkin kita harus ubah. Satu lagi, elit global yang mengaturnya. Nah, ini elit global yang positif ya. Bank Dunia, IMF, dan sebagainya. Oleh karena itulah ketika saya masuk Bappenas tahun 2002, ternyata ada satu nuansa ingin menghancurkan perencanaan. Ingin menghancurkan perencanaan. Negara kalau mau dibunuh, bunuh saja, tidak boleh merancang, mati dia. Nah, jadi ketika itu saya usul ke Pak Kwik yang bilang saya, Pak, kita harus buat undang-undang. Karena di sono, di sebelah di lapangan Banteng sedang dibuatkan undang-undang oleh IMF tentang keuangan negara. Yang isinya memfragmentkan uang sedikit itu sehingga tidak berhasil apa-apa, tidak jadi apa-apa. Sesuai dengan usulan belasan ribu kebutuhan pokok setiap tahun. Itu berlaku sampai sekarang loh. Nah, Pak Kwik tanggap, tapi teman-teman eselon 1 di Bappenas, teman-teman saya yang masih berpikir kemudian Bapak ini saya pikir Pak, 3 kali saya lihat itu Pak Menteri sudah ada di DPR. Kalau Pak Palu kita buat betul, di sana Pak Palu di Palang buat. Akhirnya dibuat undang-undang cepat undang-undang. Alhamdulillah selesai. Tapi itu undang-undang terpaksa yang sangat sedikit sekali dan banyak partian. Kemudian ke depan bagaimana ini? Bapak Ibu, salah satu kelemahan kita adalah mengelola sumber daya alam. Sementara uang yang terbatas, sumber daya alam ini diberikan kepada segelintir orang. Diberikan kepada segelintir orang sumber daya alam itu dan orang asing. Jadi kita makin miskin. Sebenarnya sumber daya alam ini harus berdasar pasal 33. Pasal 33 ayat 1 berbunyi ekonomi Indonesia disusun dengan usaha bersama. Usaha bersama jelas bukan usaha Sinarmas, bukan usaha Lipo, bukan usaha apapun sendirian. Tapi yang sudah ya boleh buat karena undang-undang kita belum ada. Nah, harusnya bagaimana usaha bersama itu? Apakah koperasi? Tidak juga hanya itu, karena koperasi kita tahu kenapa susah tumbuh. Bersama itu kan bisa swasta jagoan seperti Sinarmas bersama BUMN yang nggak boleh korupsi, tapi bersama BUMD provinsi dan kabupaten yang juga sebetulnya tidak boleh korupsi. Masyarakat setempat dikoperasikan, karyawan dikoperasikan, berbagi sahamnya itu sudah usaha bersama. Itu tujuan kita. Nah, kalau lembaga berusaha bersama ini terbentuk, maka semua orang akan jadi orang kaya. Tidak ada lagi orang miskin. Itu. Nah, sampai ke sana apa sebetulnya yang memang belum terjadi? Ternyata kita memang tadi beliau mengatakan Indonesia ini tidak dengan Ibu Fadila tadi, ternyata kita tidak paham mengelola aset. Sumber daya alam begitu kaya, itu tidak dikelola sebagai manajemen aset. Siapa usul ambil, serakah ambil. Nah, sebaiknya sebelum ditentukan akan diapakan, konservasi kah, untuk fasilitas publik kah, atau untuk kegiatan khusus. Karena saya sedih melihat tentara mau latihan tidak punya tanah, berebut dengan rakyat. Aduh, ada yang salah ini. Bagaimana untuk latihan, untuk meluncurkan roket, untuk menaik dan sebagainya. Nah, yang keempat untuk pengusahaan. Nah, sebaiknya ke depan, sebelum ditentukan untuk apa itu, harus inventarisasi dulu. Barulah valuasi, setelah divaluasi, kemudian barulah diberikan, pengusaha besar dan menengah harus berbagi dalam usaha bersama. Itu GBHN-nya, kok saya condong jadi ke ekonomi dan sumber daya ya. Karena memang ternyata itu mendasar.
Tapi sebetulnya yang mendasar itu bisa dibuat. Nah, bagaimana harapan ke depan? Harapan sebelum Pilpres ini, kalau boleh, yang pertama digaungkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Sehingga menjadi GBHN. Itu grand design-nya. Dan kalau Bapak Ibu ingin share, saya juga sudah punya rancangan GBHN yang bisa dikutak-atik lagi sama teman-teman, ya. Dengan 10 ketetapan MPR, ada kisi-kisi undang-undangnya, sehingga tidak mungkin lagi undang-undang itu akan disiasati oleh para petugas partai. Saya sangat sepakat kalau MPR inilah rumah kedaulatan, di mana DPR hanya 1/3, yang 2/3 adalah utusan. Utusan golongan, utusan daerah. Utusan daerah tidak usah di-vote karena tokoh raja, sultan, adat sudah ada, tinggal diangkat. Lalu tokoh golongan, golongan siapa? Golongan ilmuwan. Ilmuwan agama, ilmuwan sains, teknologi, humaniora, semua sudah ada. Tinggal diangkat ketua-ketuanya. Ada gender, ada TNI Polri yang tidak boleh berpolitik atau tidak partisan, masuk, disable dan sebagainya, masuk ke sana. Jadi rakyat yang 2/3 inilah yang menentukan kemenangan, ketetapan MPR harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Isinya undang-undang pemerintahan daerah harus begini, undang-undang pertahanan harus begini, undang-undang terorisme harus begini, undang-undang ekonomi harus begini. Semua mereka dulu barulah dibuat oleh DPR, petugas partai yang kerjanya memang membuat undang-undang. Begitu, ya. Itu kenapa harus ada GBHN yang grand design. Lalu kemenangan, kalau boleh ini sudah jadi, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, maka siapapun presiden akan harus begitu. Lalu bagaimana persoalannya dalam kericuhan? Boleh sedikit mungkin saya share. Ketika saya pulang dari Amerika tahun 91, saya lapor ke menteri saya, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Rudini. Waktu itu saya lapor, tapi dirjen saya malah cerita, si Sondi ini pernah bikin gaduh Pak Menteri di Amerika Serikat, tapi dalam kata positif. Apa tuh katanya? Dia bikin gaduh, dipanggil sama atas pertahanan karena membuat makalah Catastrophe of Political Order. Akan terjadi bencana politik, itu tahun 86 saya buat. Memprediksi tahun 93 atau mundur 98 akan jadi bencana politik. Terjadi kan? Nah, ketika itu Pak Rudi bilang, kenapa tuh? Ya, ada 3 macam, distrust, dissatisfaction, disunity. Hati-hati hal ini yang tadi Bu Fadila takutkan, ya. Ini ada nggak sekarang ini? Nah, lalu apa solusinya? Waktu itu saya lapor, solusinya 3 Pak. 1, desentralisasi, negara sebesar Eropa ini tidak bisa lagi dikelola secara sentralistis, bisa hancur, pecah seperti Soviet, harus terbagi kerjanya. Yang kedua, demokratisasi. Waktu itu karena tentara dominan, 22 gubernur dari 27, 250 bupati dari 300 itu tentara, dan KBA 60%. Kalau itu bagus, konsepnya atas dari A sampai ujung gunung bagus, sampai lembah bagus. Tapi kalau dari pusatnya itu sudah ada masuk keinginan oligarki, keinginan yang bukan-bukan, itu harus dikawal sampai ke Babinsa, maka rusaklah negeri ini. Itu 1. Waktu itu Jenderal Benny Murdani langsung bagus kan, karena waktu itu langsung dirapatkan setiap bulan dalam rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, hanya 10 orang terbatas rapat begitu, dan saya berikan konsep-konsepnya, Pak Rudini yang cerita, kita buatkan itu. Nah, satu hal yang paling penting ternyata yang belum terbahas adalah memberdayakan, mesejahterakan semua rakyat di semua daerah berbasis sumber daya alam yang kaya. Kalau usaha bersama ini, PT ini milik swasta maksimum 1/3, banyak negara begitu, 1/3, bahkan di Skandinavia 15-20% saja swasta jagoan ini. Lalu 2/3 untuk siapa? BUMN. Tapi kita atur kembali, BUMD, provinsi, kabupaten, kota dapat bagi hasil, masyarakat setempat tidak digusur, tapi dapat bagi hasil. Seperti Rempang ini, nggak boleh digusur, harus malah dapat dia, dapat saham, gitu ya. Nah, kemudian adat kerajaan, jadi semua berdaya, semua sejahtera. Nah, mungkin satu lagi yang terakhir, karena saya lebih mungkin teknokratik, tapi kok kalau ini gerakan begini-begini saja, kadang-kadang teknokratisme saya
habis sabarnya. Ini harus ada gerakan yang memang masif, terstruktur, sistematik, supaya mengubah Undang-Undang 45 ini, ya, dan mengubah segala sistem yang akan membuat rusak negara menjadi. Kini kita mau dengar Dubes Nuraman sebagai orang yang mengambil dari sebuah negara lain, dan orang penceramanya siapa tahu ada yang bisa kita pelajari dari beberapa public policy di luar negeri, di negeri-negeri yang mungkin mirip-mirip tapi bisa kita kerjakan. Pada Pak Nur, silakan ke tempat yang disediakan, dan moga-moga nanti kita bisa aplikasi semua tesis-tesisnya. Dari sisi pengamatan ruang dan waktu. Dari sisi pengamatan ruang dan waktu, kita melihatnya dari sisi geopolitik dan waktu dari pendekatan historis. Dua hal ini tampaknya kita kali mengabaikan. Padahal bangsa ini ditakdirkan secara fisik berada di antara dua benua dan dua samudra. Namun juga dia berada di antara dua sistem, yaitu nasionalisme, komunisme, dan kapitalisme dan komunisme, dua hal ini. Dan di sini sebenarnya Pancasila sebenarnya harus bisa berperan. Nah, hal ini tampaknya kita agak luput. Dalam rangka menyambut Hari Wayang Nasional tanggal 7 November, kami menyelenggarakan suatu kegiatan program yang bernama Living Intelligible Cultural Heritage Forum for Wayang Puppet Theater in Indonesia. Kami melihat bahwa proklamasi PBB yang menganggap wayang Indonesia adalah a masterpiece of the oral and inheritance of humanity. Dua kata ini, masterpiece dan humanity, inilah yang sebenarnya merupakan sesuatu yang memang perlu kita dalami. Dan akhirnya kami menemukan bahwa ini adalah persoalan memanusiakan manusia. Ini tadi yang sebenarnya menjawab apa yang tadi dikemukakan oleh Bu Siti Fadila, Pak Dharma Marengkun maupun Pak Kun. Inilah sebenarnya yang menyebabkan kita terseret kepada suatu sistem global yang memang dirancang sedemikian rupa untuk menguasai dunia termasuk Indonesia. Mengapa Indonesia menjadi sasaran? Karena Indonesia adalah satu negara yang sangat kaya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ada di sini. Kalau kita merenungkan alinea ketiga, itu sangat jelas bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh niat itu supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dengan rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Secara tersurat dan tersirat, para pendiri bangsa ini mengakui bahwa Indonesia bukanlah ciptaan atau hasil perjuangan kemerdekaan itu saja, tapi ada campur tangan Tuhan. Tuhan adalah pemilik Indonesia. Dan para penyelenggara pemerintah dan negara ini dengan pengelola yang nantinya wajib mempertanggungjawabkan tugas mereka setelah durasi hidup mereka selesai. Inilah sesuatu yang saya pikir perlu kita angkat kembali. Kita perlu mengaktualisasikan semangat spirit makna ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah sebenarnya kekuatan bangsa ini. Dan disinilah saatnya kita kembali membangun satu kesadaran kolektif bangsa ini bahwa kita harus kembali kepada jalan. Disinilah yang kita perlu sekarang mengurangkan kembali. Karena hanya dengan demikian bangsa ini akan tetap eksis
menjaga identitas jati diri Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan dapat melakukan regenerasi secara benar. Hal-hal inilah yang saya pikir perlu kita sadari bersama, dan forum negarawan saya kira di sinilah fungsi utama. Kalau kita melihat perkembangan politik sekarang, kita perlu menyadari bahwa sebenarnya ada momen strategis untuk melakukan perubahan. Karena hanya dengan kita menggunakan momentum ini, kita akan dapat melakukan perubahan yang sangat fundamental, yaitu pelaksanaan pemilihan umum 2024 itu secara bermartabat, adil, dan berkemanusiaan. Di sini sebenarnya kita semua yang hadir di sini sebenarnya adalah subjek pada pemilihan umum ini. Kita bukan lagi sekedar objek. Di mana pada giliran dan setelah kita keluar dari PS, kita hanya menjadi the voice of the voiceless. Para pemegang kedaulatan tidak lagi punya suara bermakna. Nah, ini yang kita ubah. Karena itu, menurut pikiran saya yang sangat sederhana, kita perlu sebagai subjek pada pemilu 2024 Untuk membuat suatu fit and proper test kepada calon presiden dan calon wakil presiden maupun calon legislatif. Syaratnya kita perlu menyampaikan hal yang bermanfaat, bisa dilaksanakan dan tidak melanggar hukum. Kita tidak perlu provokasi, tapi kita melakukan suatu upaya menyadarkan kembali agar kita kembali ke jalan. Bangsa Indonesia pada zaman Majapahit itu kita mengenal yang namanya Sumpah Palapa. Bagaimana Gajah Mada itu bersumpah tidak akan menikmati kenikmatan sebelum Nusantara ini bersatu. kemudian tanggal 28 Oktober 1928 kembali lagi bangsa ini melakukan satu sumpah di mana bangsa-bangsa Nusantara meleburkan diri menjadi suku-suku bangsa dan menjadi bangsa Indonesia. tahun 2024 Inilah kita perlu meminta kepada para kontestan ini untuk bersumpah, untuk berjanji. Sangat sederhana. Kita sebagai pemilik suara cuma minta, Anda harus berjanji bersumpah. Jika saya korupsi tidak selamat. Berani di atas bumi, di bawah langit, disaksikan para dewa dan malaikat. Kita cuma mengaminkan. Saya pikir ini akan menjadi suatu trendset terbaru dan akan merubah komposisi pertarungan politik. Kita berharap orang-orang yang nanti duduk di pemerintahan dan yang duduk di dalam undang-undang ini betul-betul mereka tidak akan selamat. Karena mereka juga harus tahu bahwa mereka pada saatnya akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Hal-hal inilah yang saya pikir perlu kita gelontorkan. Bagaimana kita memperbaiki suasana ini tanpa saya menyimak benar apa yang dikatakan oleh Pak Komjen Pol, Ibu Siti Fadilah, dan juga Pak Kun. Sungguh ngeri saya mikirnya. Tapi saya berpikir kita harus menemukan cara terbaik. Meminta mereka bersumpah demi Tuhan. Karena kita hidup sebagai manusia, kita semua mempunyai misi dalam hidup masing-masing, cuma memang tidak semua bisa mengetahui apa misi hidupnya. Dan disinilah sebenarnya nanti kita akan betul-betul melakukan satu koreksi besar untuk menjawab agar Indonesia tidak menjadi objek kepentingan global. Lingkungan strategis saat ini adalah China dan Amerika Serikat, termasuk dalam konteks Pilpres. Jadi di sini sebenarnya bangsa ini perlu menyadari bahwa kita jangan mau jadi korban. Inilah hal-hal yang saya pikir dapat dan perlu kita dalami bersama. Apalagi nanti Bapak Laksamana
sama Subianto ngajak, mari kita berikrar. Ini hanya mengukuhkan, Pak. Diperlukan sekarang sumpah palapat. Bagaimana? Mampukah Indonesia yang di abad 7 itu kita mengalami kejayaan dan keruntuhan Majapahit? Abad 14 kejayaan dan keruntuhan Majapahit, dan 21 inilah kebangkitan Indonesia Raya. Inilah hal-hal inilah yang saya pikir kita perlu menjadikan ini jadi perluan kita bersama. Itu saja sumbangan pikiran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kita semua bisa sependapat bahwa imperialisme itu ada dan nyata dalam wujudnya yang baru, sehingga kita sama-sama sebut sebagai neo imperialisme. Tetapi yang penting kemudian adalah bagaimana kita menyikapinya, karena memang ini sungguh nyata masih ada. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pun dan tokoh yang lain itu membuktikan dengan nyata bahwa imperialisme itu sudah berjalan dan mencengkram kita. Jadi Bapak dan Ibu semua, ini yang sedang saya dan teman-teman lakukan. Di banyak kota, di banyak daerah, kita menginisiasi agenda ngaji kembali Pancasila. Kita betul-betul menjalankan tradisi pencipta agar semakin banyak orang kembali kepada jati dirinya sebagai bangsa Nusantara yang kokoh, yang tidak sekat-sekat oleh agama, oleh kesukuan dan seterusnya. Betul-betul punya kesadaran sebagai bangsa Nusantara yang punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Nah, Bapak dan Ibu semua, kalau kita bicara tentang penjajahan, ya, tidak hanya tadi sudah diucapkan oleh teman-teman, ada satu lagi sebetulnya, saya menyebutnya sebagai perang makanan, perang di sektor pertanian. Kalau kita cermati, selama puluhan tahun semenjak revolusi hijau dilakukan, petani kita hancur, petani kita betul-betul masuk ke situasi yang paling kritis. Tanah kita rusak, sektor pertanian kita juga tercengkram. Ya. Bahkan kalau misalnya sekarang sedang lagi diusung itu makanan pokok baru yang namanya sorghum, Pak. Kami sudah eksperimen, ternyata itu pun barunya sudah di-GMO. Jadi benih-benih disebarkan itu yang sudah direkayasa secara genetik, sehingga petani tidak bisa independen. Petani pasti kalau menanam lagi itu harus memberi kepada si pabrik bibit. Ya, belum lagi kalau kemudian kita nanam sorghum tetapi pupuknya masih pupuk kimia sintetik, kita akan mengalami nasib yang sama dengan kita menanam padi. Ya. Nah, maka salah satu gerakan kita, gerakan yang nyata, itu betul-betul mengembangkan pertanian yang harmoni dengan alam. Kita menyebutnya sebagai smart farming. Jadi kita mengadopsi banyak model seperti permaculture, kemudian ada biodynamic farming, ada organic farming. Kami melakukan banyak eksperimen di berbagai daerah. Intinya bagaimana kesadaran spiritual itu kemudian terijawantahkan dalam aksi yang nyata. Nah, kami sudah punya sebuah pembuktian bahwa dengan metode yang tepat, dengan sebuah pengetahuan yang dasarnya adalah spiritualitas, kita bisa memulihkan kembali tanah yang sakit. Jadi ini bukti yang nyata bahwa dengan pendekatan psikopanim itu di banyak daerah tanah-tanah yang tadinya sangat kekeringan, sangat sakit itu bersumber kembali. Dan kemudian benih-benih yang sudah berdikasi genetik itu sebetulnya masih bisa sakti. Misalnya kalau kayak kita bicara sorghum, Pak, itu kita nanamnya tidak pakai benih, tidak pakai biji, tapi pakai batang. Nah, kalau pakai batang nanti di beberapa generasi dia akan balik lagi kepada kondisi benih yang natural. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita butuh aksi-aksi yang nyata seperti ini. Ya, jadi membutuhkan sebuah model yang nyata di tingkat lapangan yang teruji untuk menciptakan kemandirian atau keberagaman di berbagai sektor. Karena di bidang ya. Nah, kalau kayak di sektor kesehatan, ya jelas sebetulnya kita sudah betul-betul tercengkram oleh kekuatan farmasikal ya. Padahal kita punya budaya rempah, budaya jamu. Kami juga punya gerakan itu, Pak. Jadi kami mengembangkan gerakan, pokoknya kalau sakit minimalkan mungkin menggunakan jasa medis modern. Kita gunakan pendekatan yang konvensional. Kita punya workshop jamu sendiri sehingga yang sakit ya kita obati dengan jamu itu. Ini adalah langkah-langkah kecil yang membuat ide kemerdekaan
kebijakan itu menjadi nyata, menjadi hidup dalam keseharian kita. Dan ini kemudian yang masih akan memberikan optimisme ke depan. Nah, Bapak dan Ibu semua, tentu saja inisiatif rakyat jelata ini akan hancur kalau kemudian nanti diusulkan oleh yang punya kekuasaan. Ya. Nah, pada titik inilah memang kita membutuhkan sebuah transformasi di tingkat kekuasaan. Nah, saya hanya pada titik ini belum ketemu jalan. Bagaimana caranya? Karena kalaupun kita punya ide kembali pada Undang-Undang 45, oke, sepakat. Tapi bagaimana diakomodasi sama MPR DPR, itu persoalan yang tidak gampang. Apalagi kita hanya modal semangat, nggak punya duit. Ya. Mereka akan memilih yang memberikan duit ketimbang suara kita, suara rakyat. Makanya ya kita butuh keajaiban. Entah nanti keluarnya dari mana, tetapi kesadaran spiritual itu menegaskan bahwa tugas kita hanyalah melakukan yang terbaik. Tugas kita hanyalah melakukan apa yang sesuai dengan kapasitas kita. Maka biarlah pada satu momen nanti ada kekuatan semesta yang menyempurnakan langkah kita. Tanpa itu kita akan kecewa. Tanpa betul-betul menyadari kemungkinan adanya keajaiban ini, kita pasti patah semangat. Karena semua langkah itu pasti akan terpikir oleh kekuatan yang lebih besar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak Bapak dan Ibu semua tetap bersemangat. Kita lanjutkan perjuangan kita sesuai dengan apa yang kita bisa. Terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sumarjo Sumargono JD. JD itu dari Judicial Doctor. Saya ini termasuk muka lalu, udah janggut putih. Ada beberapa hal saya sangat setuju, kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu perjuangan kami dengan para pejuang dari tahun 2003 sampai udah kebanyakan udah almarhum Profesor Diniati Hartono almarhum, almarhum Amin Aryoso, Mbah Tarjo, kita satu kelompok. Yang sisa sekarang tinggal Pros Sri Bintang, Sri Edi Suarsono, saya Bang Sulastomo, dengan segelintir yang sepuh-sepuh. Waktu itu ada lagi Pak Ahadi. Kita sampai teriak-teriak sampai kami diciduk ke Polda. Ya, saya tidak mau panjang lebar. Sebetulnya tanpa kita sadari, Undang-Undang Dasar 1945 udah dikudeta. Kenapa saya bilang udah dikudeta? Semenjak lahirnya Omnibus Law, itu Undang-Undang Dasar 45 udah digunakan lagi. Dengan adanya Omnibus Law 1617, undang-undang harus direvisi jika tidak bertentangan dengan Omnibus Law. Konstitusi adalah grandparents of law, nenek moyang hukum. Segala hukum untuk negara ini harus dilahirkan berdasarkan konstitusi. Tapi dengan adanya Omnibus Law, semua undang-undang harus berdasarkan Omnibus Law. Apa benar? Mulai dari undang-undang kesehatan, undang-undang kesehatanan, ya kan? Undang Cipta Tenaga Kerja, ngawur, semua bertentangan dengan konstitusi. Ditambah fungsinya Mahkamah Konstitusi udah nggak jalan, kacau balau, hukum hancur. Pernah kejadian, masih ingat kasus obat batuk yang membunuh anak-anak Indonesia. Udah jelas pelakunya adalah kelalaian pabrik obat. Kami bersama LSM menuntut liability lawsuit, bertanggung jawab kepada pabrik obat,
mengganti rugi 1 triliun kepada negara ke Mahkamah Agung. Tapi apa jadinya? Mahkamah Agung berpihak pada pabrik obat. Tuntutan kita ditolak. Kami bersama 8 LW termasuk mahasiswa ditolak mentah-mentah dengan berbagai alasan. Hukum pun hancur. Sedih melihatnya. Hancur. Jadi tanpa kembali ke Undang-Undang Dasar 45, jangan harap negara ini terselamatkan. Tidak lama lagi akan hancur. NKRI ini bubar baik. Karena Omnibus Law memberikan celah kesempatan itu untuk bubaria. Kita lihat aja sekarang. Ini bukan NKRI lagi. Negara federal juga bukan. Ya udah ada perda bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Semua dilaksanakan. Apa ya betul? Ya kebetulan Pak Dharma nggak ada. Kita ini bukan kejebak di dalam kapitalisme, imperialisme. Kita ini dalam permainan Zionisme. Ini yang paling bahaya. Kita ini kejebak. Jadi seperti tadi ada masalah nyamuk. Kalau hukum kita benar, kita class action. Siapa ayo yang menyebarkan? Kita tuntut liability lawsuit. Mereka pasti kapok. Satu negara maju, hukum itu harus kuat. Kenapa Cina ini hari maju? Cina maju setelah Deng Xiaoping menyadari hukumnya lemah. Oleh sebab itu Cina adakan reformasi hukum. Sehingga akhirnya sekarang maju. Singapura juga maju karena hukumnya bagus. Yang salah tetap salah. Itu. Nah, kita ini masih dalam cengkraman penjajah Belanda. Belanda meninggalkan ajaran kepada kita bahwa hukum itu untuk menghukum. Yang sebenarnya hukum itu untuk keadilan yang nggak pernah dibicarakan. Sehingga kita menganggap itu hukum itu adalah produk untuk menghukum. Lihat aja sekarang. Banyak kan hukum dipakai untuk abuse. Untuk kekuasaan. Kurang senang, maaf ya Pak. Kurang senang dengan Bapak ini, gua laporin polisi. Besok ditangkap. Ya kan? Kita di pengacaranya susah. Mau pro bono bantuin rakyat miskin juga susah. Kita mau bantu tapi akhirnya kita keteter nombok. Gitu. Maka itu setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita perlu pembenahan. Dua yang penghancur negara ini adalah hukum berantakan, kedua adalah korupsi. Namanya piro. Tapi saya jujur ya, negara kita udah nggak ada korupsi lagi. Kita udah bebas dari korupsi. Sekarang udah bermutasi menjadi keren, merampok. Kalau korupsi masih hilang 10-20%, sekarang hilangnya 80%. Apa itu bukan perampok? Saya pernah bicara dengan Pak SBY waktu itu. Pak, mau Pak program Bapak korupsi udah bebas. Udah nggak ada lagi. Yang ada sekarang udah lagi lah perampok. Coba 345P. Hebat kan? Ya, dalam langkah menghadapi para Zionis ini, padahal leluhur bangsa Indonesia ini udah memberikan kita senjata pamungkas. Cuma pada ngoyo, nggak mau gunain. Apa itu senjata pamungkas yang diberikan oleh leluhur bangsa Indonesia? Ini adalah Pancasila.
Pancasila itu senjata paling kuat menghadapi 24 protokol Zionis, yaitu sila pertama berketuhanan. Bagaimana bertuhan? Berketuhanan itu menenggaling, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan alam. Kalau kita ini dikerjain dirubah menjadi bertuhan, sehingga bisa terjadi berantem. Tuhanmu, Tuhanku. Beda Tuhan bisa berantem. Belum lagi beda sebutan. Ada yang nanya saya, Tuhan siapa yang cipta? Saya bilang Tuhan Indonesia yang cipta. Nggak percaya, kamu ke luar negeri tanya, kamu kenal Tuhan? Nggak ada yang kenal. Tapi kamu di Indonesia tahu, tanya orang kamu kenal Tuhan, dan semua orang tahu. Jadi bangsa Indonesia ini kita yang cipta Tuhan. Setelah kedua, berkemanusiaan. Manusia harus berkemanusiaan. Kalau manusia berkebinatangan kayak sekarang, saling gigit, saling cakar, saling rebutan harta, tahta, wanita. Dua sila ini, bila ini bisa dijalankan dengan benar, baru sila ketiga, keempat, kelima tercapai. Insya Allah Indonesia benar-benar tahun 2045 tahun berlian, bukan tahun emas. 50 tahun baru emas, 100 tahun itu diamond jubilee berlian. Ini aja udah salah kaprah pemerintah kita. Mau tahun emas kan udah dirayain sama Pak Harto 1985 kan Indonesia emas. Nah kalau 100 tahun kan berlian, lebih kuat, lebih bersinar. Nah sekarang aja emas di Papua udah habis, yang sisa kita cuma dapat emas Jawa, dengan emas Jawa doang. Saya juga emas Jawa lah. Tapi lumayan cukup gemuk, jadi 100 kilo. Jadi nilainya masih tinggi, lumayan. Baik, saya nggak panjang lebar, udah pada ngantuk nih. Saya ucapkan terima kasih. Bila mana ada kata-kata saya kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlanjut. Jagat raya itu diciptakan atas dasar konsep ruang dan waktu. Atas dasar itu, ruang Nusantara ini dari sejak adanya manusia di Indonesia itu interaksinya menghasilkan suatu nilai. Dan nilai itu sebenarnya Pancasila itu nilai. Contoh, 40.000 tahun yang lalu sudah ada manusia Indonesia. Hubungan antar pulau itu diselenggarakan dengan menggunakan perahu. Apa yang dilakukan saat menggunakan tenaga? Berdoa. Jadi bangsa ini berdoa itu dilakukan 2000 tahun yang lalu. Doa tadi menjadi suatu tradisi itu menjadi suatu norma, dengan adanya norma lahirnya etika. Kumpulan norma-norma ini menjadi kaidah, dan sehingga lahirnya estetika. Kumpulan kaidah ini menjadi asas, dan inilah melahirkan moral. Ini de facto given. Ini tidak bisa dipotong. Pak Son, punya pangan, kalau makan
terus tiba-tiba panggil namanya saja, tidak beretika kan? Ya, jadi de facto ini harus jadi bagaimana pelaksanaan teknologi itu bagaimana? Nah, saya teruskan sekali. Kemudian untuk misalnya dari Jawa ke Kalimantan, supaya tidak kesasar ke Sulawesi atau ke Belitung, itu apa yang harus dilakukan? Harus punya ilmu. Artinya bangsa ini bangsa yang punya kemampuan untuk menggali ilmu. Nah, kemudian dari laut itu kan tidak seperti daratan, ancaman setiap saat. Maka orang-orang dengan perahu itu mau bagaimana menghadapi ancaman itu, mereka bersatu. Jadi fitrahnya bangsa ini bangsa yang bersatu kan itu. Nah, di perahu, di kapal itu ada jurumudi, juru layar, ada komandan, gitu. Dia kan tidak sembarangan, musyawarah bagaimana menjalankan tadi. Ya. Dan situ ada etika. Jadi fitrahnya bangsa ini, bangsa yang suka bermusyawarah dan beretika. Empiris ada belajar, ada apa, ya kan suatu bentuk bahwa bangsa ini bangsa yang diciptakan oleh percaya dengan paling besar Tuhan, kemampuan mengenai ini, kemudian bersatu, kemudian punya etika, dan terakhir bagaimana kapal supaya cepat dikelola layanannya ada profesional. Jadi Pancasila itu nilai yang diberikan Tuhan pada bangsa ini. Contoh sederhana saja, kita punya 4 musim. Kita bisa cari makan musim hujan, musim panas, gak ada lain. Eropa punya 2 musim, 4. Satu musim nggak bisa cari makan. Jadi dia harus mengumpulkan ini secara nggak langsung, membangun karakter individu. Gitu. Kalau nggak ada, direbut. Suka menyerang, ofensif. Bangsa kita tidak. Lalu masalah dasar. Berikutnya, kalau Pancasila seperti ini, maka orang tua kita itu tidak sembarangan menciptakan atau mau bersepakat menjadi satu bangsa. Landasannya ada. Bangsa ini, kalau kita cermati Al-Baqarah 123, diciptakan sebagai umat pertengahan. Umat pertengahan itu tugasnya apa? Sebagai saksi. Untuk menjadi saksi yang objektif, maka bangsa ini tentunya tidak perlu apa-apa. Dan kita secara fisik ada di tengah-tengah. Dua samudra, dua benua, di tengah-tengah katulistiwa, kemudian di tengah-tengah pusat mineral dunia. Kalau bola kita isi pasir, kita putar dengan kecepatan tinggi, maka pasir akan tegak lurus berada di titik luar. Yang tegak lurus pada poros. Jadi 0 derajat 15 utara, 15 selatan adalah sabuk mineral dunia. Itu sudah diketahui oleh sering katakan globalis tadi itu. Ya. Tahu Indonesia itu sumber daya bagaimana sumber daya alamnya harus kuasai. Karena Dajjal kan ingin menguasai dunia dan gitu. Caranya bagaimana? Nah, makanya contohnya jangan sekali-kali mengganggu jiwa. Betul beliau. Makanya itu, kalau kita lihat 17 Agustus 45, itu hari apa sih? Kemerdekaan apa sih? Kemerdekaan apa?
kemerdekaan bangsa. Bangsanya dulu yang jawab. Baru 18 Agustus punya negara. Jadi negara itu alatnya bangsa. Negara alatnya bangsa. Dia harus tunduk pada bangsa. Sekarang kita dikooptasi. Ya, nah, oleh karena itu di dalam rumusannya, rumusan pasal-pasal itu seharusnya mengalir bangsa dari negara. Ya, nah, kita kembali sedikit. Inggris yang berjuang dulu adalah tokoh agama. Sejak Belanda masuk, yang melakukan perlawanan tokoh agama. Baru 1908 ilmuwan. Terus ada pertemuan Raja Sultan 23-27 yang menentukan wilayah ini, dan itu mempercepat Sumpah Pemuda. Coba, rumusan Sumpah Pemuda. Lihat kan? Kami putra putri Indonesia visioner, tidak ada segmentasi lagi. Ini tidak disadari. Militansi yang dibangun itulah melahirkan keberanian untuk menyatakan merdeka tanggal 17. Tapi dari sebelum proses itu, pertikaian sudah disiapkan. PBBU, PKI itu pertikaian itu sudah diletakkan. Karena di situ ada dua kekuatan, nasionalis yang besar di Nusantara dan nasionalis yang besar di Eropa. Nah, nasionalis yang besar di Eropa itu didukung oleh 1931 di Pasar Baru, ada Paris itu. Pada saat pertama, sidang pertama, Soekarno Wirabarato mengatakan rumah besar Indonesia di dunia bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap anak bangsa harus merasa kerasan tinggal di dalamnya. Soekarno menyampaikan juga, kalau kita sudah sepakat negara kekeluargaan, gotong royong, tangan-tangan, pulang jauh-jauh pikiran individualis. Oleh karena itu kita tidak akan memakai sistem berubah, tapi kita sistem atas dasar nilai kita sendiri, Pancasila itu. Nah. Tapi ada sedang berubah menjadi presidensial. Nah, presidensial itu konsep kekuasaan yang selama partai. Baru 3 bulan mengenai presidensial sudah dikudeta oleh Sultan Syahrir, didukung oleh Tawagata menjadi parlementer dan diperkuat sama Hatta karena umat X itu. Lihat, sejak kita merdeka, kita tidak menggunakan sistem atau dasar nilai kita. Jelas politika itu landasannya individu, bukan nilai kita. Dan inilah cara mereka bagaimana kita selalu bertikai. Pertemuan PDIP tahun 1954 saat Soekarno mengatasi pertemuan mencopot bangsa ini. Ada Rockefeller, ada Rothschild. Indonesia tidak bisa dikuasai dengan hard power, tapi harus didapat dengan soft power. Sehingga sebelum Soekarno jatuh, 5 tahun sebelumnya sudah siapkan anak bangsa yang sekolah di Berkeley ini. Soekarno memang berantakan, tapi dia melaksanakan tujuan negara yang pertama, mengalami semua partai negara itu. Maka dia ketua pada Amerika. Makanya dia berjuang bagaimana punya kekuatan sehingga dapat Iran tadi itu. Begitu, gitu. Jadi sebenarnya kita kalau menilai para luar kita harus masuk ke ruang waktu mereka. Jangan dimulai dengan sekarang. Kalau misalnya kita yang ada negatif terus, itu ada perjuangan yang kita tidak tahu. Gitu. Nah,
Jadi Fadil, kemudian Mas siapa? Ya toh? Semuanya itu karena kita tidak melaksanakan apa yang telah dicantumkan oleh orang luar kita. Coba, ya. Ayat keempat Undang-Undang ini membentuk suatu negara yang melindungi segenap warga negara dan tumpah darah. Yang kedua sejahtera, yang ketiga jelas, yang keempat ikut dengan dunia. Rumah ini kan besar, ya kan? Apabila nggak ada pagarnya gimana rasanya? Rasa keamanan kan nggak ada, nyaman, sejahtera nggak ada. Dan pagarnya Indonesia adalah TNI. Ya. Nah, untuk bicara masalah pertahanan, kita harus bicara de facto dan de jure. De facto adalah batas garis pangkal yang dalam de facto. Real. De jure-nya adalah 200 mil plus landas komunitas 300 km. Itu harus dibahas. Dan pertahanan itu tidak hanya militer saja, ekonomi termasuk kesehatan tadi ini yang penting. Itulah ancaman karena di dalam tujuan negara ini kita harus mampu mengurai mana yang sifatnya survival, mana sifatnya vital, mana sifatnya leader, dan mana sifatnya peripheral. Pernah nggak kita mengurai itu? Enggak. Anggota MPR DPR, maaf, nggak ngerti itu. Ya. Nah, oleh karena itu, tahu nggak singkatan NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan apa? Kesatuan bangsa-bangsa. Jadi artinya setiap bangsa itu berhak untuk ikut mengatur dalam pemerintahan ini. Nah, siapa yang ada di MPR adalah potensi bangsa yang sudah ada. Siapa itu? Tokoh-tokoh agama. Jadi yang harus duduk sebagai sila pertama itu. Yang kedua, ilmuwan. Ilmuwan nggak punya otoritas sehingga tidak bisa mencegah tadi itu. Itu nggak punya mencegah itu. Ya. Kemudian ketiga siapa? TNI. Karena dalam perjalanan TNI itu pada 10 November itu kita punya negara, tapi rakyat karena diikat oleh nilai tadi berjuang bertanggung kemerdekaan. Yang keempat, Raja Sultan yang itu, karena Raja Sultan itu punya tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai yang ada di wilayahnya. Maka itu rumusan ketahanan nasional bukan sigma politiknya, tapi ada sigma dari ketahanan wilayah. Ini harus dipahami. Ya, yang kelima, kaum profesional. Dan itu harus datang dari wilayah. Karena di dalam maaf, al-balad wa al-balad, waktu itu yang harus beranak pinak baik sana, bukan Pak semua mari mewakili Kalimantan ngerti apa. Ya. Dan ini memang betul Bapak sampaikan, Zon 24 protokol itu sudah diimplementasikan di sini. Ya. Salah satu yang hebat adalah kuasai media, karena itu adalah kekuatan yang dahsyat. Protokol 1 bilang jatuhkan tokoh agama dengan duit, wanita, kedudukan.
Keduanya, tempatkan orang-orang bermasalah sehingga dapat kendalikan. Gitu. Nah, Pancasila adalah antitesisnya konsep mereka. Dan mereka membuat hancur, bukan hancur, karena Pancasila itu dibuat story, bukan history. Ya. Kalau history ini akan ada empirisnya. History nggak ada. Jadi history itu menjadi sains, bisa diajarkan. Kalau dibawa ke story nggak bisa diajarkan. Dan ini yang melahirkan filosofi tadi itu, kapitalis, imperialis dan sebagainya. Ya, itu. Ya. Jadi oleh karena itu, saya sekali kita harus pamit, karena tugas kita sebagai saksi. Dan bangsa ini tidak di atas landasan 713. Penciptaan lagi pengenalan bersuku-suku berbeda bangsa tadi itu. Dan suara ini ada di salat asyara berapa? Jadi patron kita itu, karena tugasnya tadi itu, dia berpatokan pada Al-Zariyat 56. Tidak kutipkan cara manusia ke dalam beribadah. Pertamanya menurut manusia ini baik dan ibadah. Maka kita Pancasila itu adalah de facto Undang-Undang 45 ada pelaksanaan. Nah, yang di teknologinya dan undang-undang yang dipotong. Pasal 33 udara nggak ada kan? Yang ada dari air di pasal negara. Ini sudah salah. Ini air udara milik bangsa. Negara nggak punya apa-apa. Dikelola oleh negara untuk kepentingan bangsa. Jadi negara itu dikontrol oleh bangsa ini, gitu. Ya. Nanti terapanya, nanti kapan-kapan kita lagi. Yang penting kita harus melakukan berubah. Ini yang kita harus kudeta, berubah. Ini nggak bisa kita minta, nggak bisa. Hak Undang-Undang 45 itu adalah hak bangsa. Hak itu tidak bisa diminta, tapi harus direbut. Ya. Nah, itu saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, konsolidasi ketat, siap untuk berubah. Karena indikasi untuk berubah sudah jelas. Ya, jelas. Ada insya Allah dengan kekuatan yang supaya dengan keluarga akan datang. Ya. Nah, dengan ikrar yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kita sebagai anak bangsa, ya, harus bersumpah untuk negeri ini. Baru sebagai bangsa kita menunjukkan Pancasila itu. Ya. Nah, saya mau juga ikrar ini bisa ditemukan di mana-mana. Ikrar bangsa kok. Ya. Oleh karena itu mau sekarang berdiri, ikuti kata-kata saya. Masuk semuanya. Udah nggak apa-apa Bapak langgar kemauan. Dengerin. Ya. Oke, supaya semangat. Tangan kanan kita angkat ya, jangan kiri komunis itu ya. Oke. Ikuti kata-kata saya. Aku bersumpah dengan negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan
yang adil dan beradab. Tiga, kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat, kami bangsa Indonesia berkedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, kami bangsa Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Amin. Terima kasih. Semoga hari ini hari yang bisa menyatukan kita sebagai anak bangsa, dan sistemnya mengenai ya, sistem yang akan kita ajukan adalah sistem kekeluargaan, dan sistem betul harus berubah. Jadi presiden itu nanti dipilih oleh MPR. MPR ini siapa? Utusan-utusan dari daerah tadi. Ya, itu mulai kelihatan kita semuanya. Bukan seperti sekarang. Sekarang ini kalau kita teruskan, kita bisa pecah. Yang kalah akan berjuang untuk mengalahkan lagi. Ya, itu adalah sistem dajjal ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi saya ingin memberikan satu buku kepada Pak Hudi, yaitu isi dari 24 protokol Jenis Sabu. Mohon diterima. Saya akan selesaikan Zionis di Republik ini. Saya akan kubur mereka. Banyak, terima kasih. One Kawan TV 1